Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi informasi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Telah banyak inovasi teknologi informasi yang kini hadir di tengah masyarakat. Hal ini diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hadirnya teknologi informasi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Hampir dapat dipastikan setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi. Revolusi ini membawa dampak pada 4 bidang. Yang pertama, pada bidang intelektual, yang kedua bidang industri, ketiga bidang politik, dan yang terakhir pada bidang tata lingkungan. Selain 4 bidang tersebut, revolusi ini dibagi menjadi 4. Era yang pertama, era komunikasi tulisan. Era ini dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi, pada saat bangsa Sumeria menggunakan tablet dari tanah liat, bangsa Cina menemukan tulisan untuk percetakan buku, dan bangsa Korea menemukan alat dari logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Di bidang elektronika, setelah munculnya telepon dan telegraf dengan kabel, maka pengembangan berikutnya adalah komunikasi tanpa kabel, yang memungkinkan pesan yang sama diterima secara simultan di berbagai lokasi yang tidak terbatas. Yang kedua, era percetakan. Era ini dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 untuk pertama kalinya mencetak kitab Injil. Di Indonesia, surat kabar pertama yang diterbitkan itu adalah Batavia Noveles and Politik Rijshoven Mensen pada tahun 1744 dalam bahasa Belanda, dan disusul surat kabar dari bahasa Melayu pada tahun 1855 sampai tahun 1990. Jumlah surat kabar di Indonesia telah mencapai 270 dengan teras 4,5 juta per hari. Yang ketiga, era telekomunikasi. Salah satu teknologi yang berkembang pada masa ini adalah film sejarah. Penemuan film berlangsung cukup panjang, disebabkan film melibatkan masalah-masalah teknik yang cukup rumit seperti masalah optik lensa proyektor. Di Indonesia, televisi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962 ketika Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menyelenggarakan Pesta Olahraga Asian Games di Jakarta. Yang keempat adalah era komunikasi interaktif. Era ini ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, internet, dan lain-lain. Indonesia sendiri menjadi anggota Intelsat pada tanggal 9 Juni 1967 yang didirikan di Stasiun Bumi Jatiluhur, yang diberi nama Satelit Palapa. Dengan menggunakan satelit ini, komunikasi yang terjadi di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Misalnya ada telepon, perluasan jaringan, televisi, dan radio. Manfaat di dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi di dunia telekomunikasi sebenarnya sudah lama dirasakan publik, bahkan terus mengalami kemajuan. Dulu Anda harus menulis surat saat ingin bertukar kabar dengan kerabat atau teman yang tinggal di luar kota. Sedangkan sekarang, penerapan teknologi informasi membuat proses tersebut lebih cepat dengan menghadirkan ponsel genggam, sehingga hanya diperlukan hitungan detik bagi Anda untuk mengirimkan pesan.